Kita wajar kalau kita curiga. Kenapa Pak Jokowi begitu menggebu-gebu memastikan bahwa pemimpin sesudah dia nanti adalah orang dari dia gitu. Indonesia juga kan tidak akan menghasilkan pemimpin yang seperti Pol Pot, Pinochet, itu kan tidak mungkin sekarang ini kan. Atau misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan nggak mungkin juga dibatalkan, nggak mungkin juga dibongkar. Itu kan beton bukan besi, nggak bisa ditimbang. Anies itu sangat keras loh menjadi antitesanya Ahok. Tapi begitu Anies jadi kan juga biasa-biasa saja, tidak sebombastis yang di kampanye gitu. Kita tidak tahu apakah ini Pak Jokowinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya yang tidak siap untuk kehilangan kekuasaan. Kita juga tidak tahu. Karena kekuasaan itu memang nikmat. Sobat Forum Keadilan, bersama saya Kilura. Hari ini kita akan bicara tentang ada apa Pak Jokowi. Kalau Kilura lagi keluar rumah, itu Kilura sering itu ketemu dengan banner-banner warna hijau. Ada gambar Pak Jokowi lagi begini, terus ada tulisan, "Terima kasih Pak Jokowi." Nah, pertama kali ngeliat banner itu terus terang saja ya, Kilura itu ngerasa ngenes sebenarnya. Apa iya sih Presiden segitunya minta terima kasih kepada masyarakat? Dan ternyata itu bukan cuma banner, ada banyak variasinya. Kilura juga pernah lihat itu ada mural. Ya bagus, secara visual bagus. Tapi kan kita juga tahu kalau mural itu kan biasanya dibuatnya oleh anak-anak yang jiwanya rebel gitu. Ya masa iya anak-anak rebel kok mengucapkan terima kasih pada pemerintah, itu kan ya opo tumon. Nah, ini akan kita rangkai juga dengan peristiwa yang belum lama ini terjadi, yaitu ketika Pak Jokowi mengumpulkan para relawan di Gelora Bung Karno pada Sabtu 25 November lalu. Suatu peristiwa yang ramai ya. Ramai menghiasi sosial media, dan di situ Pak Jokowi mengucapkan pidatonya. Tapi terus terang saja, pidato Pak Jokowi itu agak wagu begitu. Dia seperti kehilangan dirinya. Apalagi ketika dia bicara tentang bagaimana dia salaman dengan Joe Biden, itu menurut saya yang nggak usah dikomentari lah itu ya. Karena sebenarnya kita tahu Pak Jokowi itu bagus loh kalau pidato ya. Apalagi pertama kali dia ke Jakarta itu, waktu dia mencalonkan jadi gubernur DKI, dia pidato di Taman Ismail Marzuki itu bagus sekali. Cakep itu. Bagaimana dia menguasai konteks, visi misi dia, menguasai dirinya gitu. Nah, ini kalau coba Kilura rangkai-rangkai dengan sejarah ya. Ini seperti ada sejarah yang berulang yang terjadi pada Bung Karno. Kita tahu bahwa Bung Karno ketika pasca peristiwa 65, ketika dia begitu banyak mendapatkan tekanan, banyak demo, itu pidato-pidato Bung Karno itu berubah. Ya, pidato Bung Karno mulai banyak marah-marah, mengulang-ulang, mulai lembek gitu. Dan ini kita rasakan juga terjadi pada Pak Jokowi. Tapi kan pertanyaannya, beban apa yang sedang dirasakan oleh Pak Jokowi itu? Nah, tentu saja beban politik ya, nggak mungkin beban ekonomi ya. Nggak mungkin juga Pak Jokowi nggak punya duit gitu misalnya. Kita wajar kalau kita curiga. Kenapa Pak Jokowi begitu menggebu-gebu memastikan bahwa pemimpin sesudah dia nanti adalah orang dari dia gitu. Ini kan terlihat sekali ya. Bagaimana beliau mengendorse nama-nama gitu. Ada nama Pak Prabowo, ada Ganjar Pranowo gitu. Dan termasuk isu-isu yang melingkupi sekitarnya. Misalnya tentang isu perpanjangan masa jabatan, tentang presiden 3 periode. Ada juga isu tentang bahwa Pak Jokowi maju lagi menjadi wakilnya Pak Prabowo. Nah, ini kan tampak memang ada semacam ketidaklegaan dari Pak Jokowi untuk memastikan bahwa pemimpin harus orang dia gitu. Beda dengan impresinya kalau dia orang yang tidak ada beban ya. Dia mendorong saja sebagai seorang negarawan gitu. Kalau dipikir-pikir ya, siapapun penggantinya nanti, apakah itu orangnya Pak Jokowi atau dari oposisi, toh juga kan Indonesia juga kan tidak akan menghasilkan pemimpin yang seperti Pol Pot, Pinochet, itu kan tidak mungkin sekarang ini kan. Dan juga tidak mungkin ada presiden yang melakukan tindakan yang tidak proporsional hanya karena gara-gara dia lawan politik. Kan di situ ada DPR, ada penegakan hukum gitu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi khawatir tentang
keberlanjutan IKN misalnya. Ya kan nggak mungkin juga orang semerta-merta menghentikan proyek itu tanpa ada argumen yang jelas gitu. Atau misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kan nggak mungkin juga dibatalkan gitu. Nggak mungkin juga dibongkar. Itu kan beton bukan besi gitu. Nggak bisa ditimbang. Kita belajar juga dengan apa yang terjadi antara Anies dan Ahok. Ketika mereka sedang bersaing di Pilkada DKI, Anies itu sangat keras loh menjadi antitesanya Ahok, terutama dalam soal reklamasi ya. Jelas dia tolak reklamasi. Tapi begitu Anies jadi kan juga biasa-biasa saja, tidak sebombastis yang di kampanye gitu. Ya reklamasi yang belum memang tidak jalan, tapi yang sudah ada kan tetap kokoh berdiri sampai sekarang. Dan biasa-biasa saja, Ahok pun ya tidak masalah gitu. Tidak ada apa-apa yang terjadi dalam diri dia. Nah itulah yang kita inginkan juga dari Pak Jokowi. Kenapa dia tidak membiarkan proses regenerasi ini berjalan sewajarnya saja. Tidak harus menggebu-gebu dan merasa terbebani bahwa calon pemimpin selanjutnya itu harus orang dia gitu. Sehingga tidak ada batas-batas etis yang harus dia langgar. Ya meskipun kita tidak tahu apakah ini Pak Jokowi-nya sendiri atau orang-orang di sekitarnya yang tidak siap untuk kehilangan kekuasaan, kita juga tidak tahu. Tapi memang benar juga yang dikatakan Lord Acton. Ya memang kekuasaan itu cenderung korup ya. Karena kekuasaan itu memang nikmat. Karena itu siapa saja yang ada di kekuasaan, sebelum Anda berkuasa, memang harus mendidik dulu hasrat kita terhadap kenikmatan-kenikmatan itu.